Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Pada 5 September 2024 lalu, kita menyaksikan bersama-sama penandatanganan Deklarasi Istiqlal 2024 yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus, Imam Besar Masjid Istiqlal dan para pemuka agama di Indonesia. Dan isu dalam Deklarasi Istiqlal ini kurang lebih ada dua, yakni soal dehumanisasi dan juga perubahan iklim. Lalu bagaimana implementasinya ke depan, kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara malam hari ini, Deklarasi Istiqlal, Toleransi Umat Beragama. Saat ini kami sudah bersambung dengan Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI, ada Pak Suparman, kemudian staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Romo Beni Susetio, serta Ketua Umum Aswaja NU Center, Kiai Haji Misbahul Munir, serta Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama, Pak Muhammad Syautut. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam Mbak Maya. Baik, kita sudah menyaksikan momen-momen yang luar biasa beberapa hari belakangan begitu. Salah satunya adalah soal Deklarasi Istiqlal 2024 yang ditandatangani bersama. Saya mungkin ingin ke Pak Suparman terlebih dahulu. Pak Suparman, sebetulnya apa yang kemudian menjadi tujuan utama dari Deklarasi Istiqlal 2024? Baik Mbak Maya, selamat malam pemirsa TVRI yang saya muliakan. Berbahagia sekali kami dari Kementerian Agama, seperti kita ketahui sudah terlaksana kedatangan Paus di Istiqlal yang membawa momen-momen penting seperti yang disampaikan oleh Mbak Maya tadi. Jadi adalah di Istiqlal itu adalah seruan sekaligus perintah untuk kita sebagai manusia untuk melihat sesama sebagai wajah Tuhan dan rekan seperjuangan. Jadi salah satunya adalah dehumanisasi yang Mbak Maya sampaikan, jangan sampai terjadi dehumanisasi, kemudian lingkungan juga. Ini artinya bagaimana kita sebagai umat manusia membangun hubungan sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan serta berkomitmen untuk menjunjung martabat kemanusiaan. Salah satunya itu adalah kita menghargai lingkungan di mana kita berada. Kira-kira begitu yang kami tangkap dari Deklarasi Istiqlal tadi, Mbak. Baik. Ide awalnya ini muncul seperti apa dalam proses perjalanan kemudian tercipta Deklarasi Istiqlal ini, Pak Suparman? Ya, kalau kita lihat beberapa kali kesempatan Bapak Suci Paus Fransiskus ke beberapa pertemuan, memang dua isu ini selalu diangkat. Artinya bahwa dua isu ini saat ini adalah sangat penting, sangat urgen sekali untuk disampaikan ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kunjungan Bapak Paus ke Indonesia pun selalu mengangkat isu-isu ini. Jangan sampai Indonesia melupakan isu-isu ini. Demikian juga halnya di negara-negara lain yang dikunjungi oleh Bapak Paus juga laksanakan dua isu ini. Sekarang Mbak Maya, di kita pemerintah tinggal bagaimana implementasi isu-isu yang tercantum di Deklarasi Istiqlal ini. Jadi jangan sampai deklarasi hanya deklarasi tanpa ada implementasi. Itu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu kita pemerintah bersama-sama dengan umat, bersama-sama dengan tokoh agama. Kalau kita perhatikan tadi, itu kan ada tokoh lintas agama tadi. Berarti kita akan berkomitmen seluruh pihak untuk mewujudkan atau mengimplementasikan Deklarasi Istiqlal ini. Demikian Mbak Maya. Baik, harus disertai dengan implementasinya, tidak berakhir hanya sebatas deklarasi saja. Saya ingin beralih ke Romo Beni. Romo, baik, seperti sambungannya terkendala, saya beralih ke Kiai Haji Misbahul. Kiai, terkait dengan deklarasi yang sudah dilakukan pada 5 September lalu, begitu, bagaimana kemudian deklarasi ini berkontribusi khususnya pada kerukunan umat beragama di dalam negeri? Baik, terima kasih Mbak Maya. Pada prinsipnya apa yang terjadi di Istiqlal itu adalah momen yang luar biasa ya. Karena itu meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Memang hari ini kita kalau melihat
bagaimana dunia dipertontonkan dengan kekerasannya, peperangan. Maka hal ini penting untuk diingatkan bahwa yang pertama, Indonesia harus menjadi kiblat toleransi di panggung dunia. Dan ini kita sudah buktikan dengan deklarasi yang telah disampaikan pada waktu di Istiqlal tersebut. Karena kita tahu bahwa Indonesia mempunyai slogan yang luar biasa yang harus dikampanyekan, Bhinneka Tunggal Ika. Maka dalam hal ini saya sebagai pengurus Aswaja NU Center ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas inisiasi dan terlaksananya deklarasi tersebut. Sekaligus ingin menyampaikan bahwa kita harus meneguhkan bahwa kita semua ini adalah lahir dari rahim yang sama, bapak yang sama. Itu harus terus didengungkan sehingga kita timbul persaudaraan. Perbedaan tidak bisa kita hindari, kan? Perbedaan suku, agama, sampai kapanpun itu akan ada. Namun kalau kita mempunyai sebuah pemahaman bahwa kita itu dipertemukan oleh bapak yang satu, ibu yang satu, pemahaman kami adalah ibu kita adalah Ibu Hawa, bapak kita adalah Nabi Adam, maka akan terbangun suasana ukhuwah insaniyah, ya. Kita bersaudara secara kemanusiaan, dan itu insya Allah akan menimbulkan sikap-sikap yang baik. Kita akan menghindari penghinaan terhadap kemanusiaan, bahkan kita menghindari merusak bumi sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Mbak Maya Karim. Baik, diharapkan terbangun pemahaman bahwa kita memiliki bapak yang sama dan ibu yang sama. Saya ingin beralih ke Romo Beni yang sudah kembali tersambung. Romo, seperti kita ketahui dengan kunjungan Paus Fransiskus kemarin dalam pidatonya sempat mengutip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita tahu juga di deklarasi Istiqlal 2024 ada Pancasila juga yang dikutip di sana. Bagaimana pandangan Romo terkait dengan deklarasi Istiqlal kemarin? Baik, audionya masih di mute nampaknya. Sebentar. Sudah, Romo? Sebentar. Kok aneh sih? Sebentar, Mbak, sebentar. Oke, sebentar. Aduh, kok ada masalah ya. Sebentar. Baik, sudah terdengar Romo, audionya sudah kami terima di sini dengan jelas. Baik, mungkin sebelum ke Romo, saya ingin ke Pak Muhammad Shaltut, pandangan Bapak sendiri terkait dengan deklarasi Istiqlal seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Maya atas waktu yang diberikan. Melihat fenomena deklarasi Istiqlal, ini kalau kita bicara sejarah mengingatkan kita akan Sahifatul Madinah atau dekret Piagam Madinah, di mana kemudian yang menjadi narasi utama adalah kesamaan hak, kesetaraan, kerukunan, dan toleransi. Bahkan dalam pasal 1 dekret Madinah tersebut 1400 tahun lalu itu disebutkan innahum ummatun wahidah. Sesungguhnya mereka warga negara Madinah adalah umat yang satu. Nah, ini tentunya sesuatu yang luar biasa dan patut untuk kita apresiasi dan kita kawal. Kami pemuda Muhammadiyah memiliki 4 pilar kepemudaan, diantaranya adalah pilar Islam berkemajuan. Nah, salah satu poin dalam pengembangan konsep pilar Islam berkemajuan itu adalah mengusung nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Bagaimana kemudian seorang pemuda harus mampu menafsirkan nilai-nilai toleransi dalam implementasi kehidupan sehari-harinya. Demikian juga dengan konsep kerukunan. Ini harus berjalan seimbang. Maka setiap
warga negara hendaknya mampu memposisikan dirinya sebagai warga yang bernegara sekaligus warga yang beragama. Warga yang beragama, saya kira bagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Kiai Munir, bahwa kita harus meyakini bahwa kita satu bapak, satu ibu. Masing-masing kita memiliki keyakinan akan ketuhanan dan ini sudah diatur dalam Pancasila. Demikian juga terkait dengan kita sebagai warga yang bernegara, maka kita harus taat dan patuh kepada aturan-aturan regulasi undang-undang yang ditetapkan oleh negara, sebab itulah bentuk demokrasi yang kita lakukan. Nah, ini sekali lagi saya kira deklarasi Istiqlal merupakan sebuah langkah maju yang luar biasa untuk menciptakan, menghidupkan, mengupayakan kerukunan dan toleransi terus lestari di Bumi Pertiwi ini. Saya kira demikian Mbak Maya, terima kasih. Baik, saya akan kembali beralih menyapa Romo Beni. Romo, terkait dengan pertanyaan saya di awal tadi soal adanya Pancasila dalam deklarasi Istiqlal 2024. Tanggapan Romo? Baik, masih belum ada suara, Romo? Loh, ini kok saya dimut terus, ya ada apa ya? Silakan Romo. Tolong deh dibuka. Sudah Romo, silakan. Saya mengikuti di dunia-dunia internasional cukup bagus, yaitu bahwa gerakan deklarasi di Istiqlal itu memiliki daya magis yang luar biasa. Karena itu aplikasi dari apa yang dilakukan Bapak Suci bersama Imam Besar Al-Azhar, yaitu dokumen Abu Dhabi. Dalam dokumen Abu Dhabi itu dua hal yang disinggung, humanisme dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, ketika Ibu Profesor Dr. Haja Megawati diundang oleh Bapak Suci menjadi juri Al-Tayyib itu, beliau berpesan kepada Ibu Megawati agar menjaga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dan mengingatkan bahaya pemanasan global. Betapa perhatian Bapak Suci ini terhadap Indonesia, karena Bapak Suci ini belajar banyak mengenai Indonesia, bagaimana Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia itu mampu mengayomi, melindungi kelompok-kelompok minoritas. Dan kedua, Pancasila itu menjadi pemersatu. Bayangkan kita terdiri 714 suku etnis, belum ratusan bahasa, belum juga ratusan agama lokal. Mereka hidup berdampingan kok. Lah itu yang membuat Bapak Suci datang ke Indonesia itu karena dia mau belajar Islam di Indonesia yang menjadi rahmat bagi dunia ini. Lah itulah Pancasila. Jadi seperti gambarkan Bung Karno, Indonesia itu taman sari dunia. Meskipun kita terdiri dari suku etnis yang berbeda, keyakinan berbeda, kita bersatu karena Pancasila itu menjadi alat pemersatu itu. Lah ini yang harus kita jaga, kita rawat. Yang dikatakan Bapak Suci, kemajuan keragaman itu harta emas yang tak bernilai. Baik, kita akan kembali berbincang dengan para narasumber, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan mengenai deklarasi Istiqlal, toleransi umat beragama. Saya ingin kembali ke Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI, Pak Suparman. Dengan deklarasi Istiqlal kemarin, seperti apa atau bagaimana respon dari umat Katolik dan bagaimana pula dengan respon dari Bimas Katolik sejauh ini? Dan seperti apa nanti akan diupayakan untuk implementasinya? Ya, Mbak Maya, jadi ada pepatah Latin yang menyampaikan ubi
Caritas et Amor, Deus IBS, artinya adalah di mana ada cinta kasih, situ Tuhan hadir. Nah, ini adalah salah satu dari ide deklarasi Istiqlal tersebut. Artinya adalah deklarasi Istiqlal meminta seruan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan dan alam semesta. Dua hal tadi yang disinggung oleh Mbak Maya. Dan ini nilai-nilai universal ini seperti iman atau faith, kemudian persaudaraan atau fraternity, serta cinta kasih atau compassion. Ini yang selalu disampaikan oleh Paus Fransiskus. Lalu bagaimana kami di Ditjen Bimas Katolik melihat ini? Tentunya Bimas Katolik itu dengan adanya deklarasi-deklarasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh lintas agama itu akan mendorong kerukunan lintas agama di Indonesia. Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sepanjang itu ada dialog. Oleh karena itu memegang konsep tadi, maka untuk melakukan dialog itu kami di Direktorat Jenderal Bimas Katolik itu akan bergandengan tangan khususnya dengan Gereja Katolik. Ini yang disebut dalam konteks sinodal. Jadi persoalan-persoalan keumatan atau agama Katolik itu dapat diselesaikan jika pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik bersama dengan mitra kerjanya gereja di 37 keuskupan itu sinodal, bergandengan tangan. Apa itu? Itu adalah dalam rangka mewujudkan visi dan program yang sudah disepakati antara pemerintah dengan gereja. Jadi Mbak Maya, kami di Bimas Katolik selalu berkoordinasi dengan gereja untuk menyatukan persepsi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Dalam hal ini adalah yang tergambar dari pernyataan-pernyataan dari konferensi wali gereja. Jadi tahun 2024 itu kami bahas di tahun 2023 lewat sidang-sidang KWI. Sekarang pun sedang berlangsung sidang-sidang KWI, Mbak Maya. Di situ dibahas apa yang akan dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik bersama dengan gereja untuk tahun 2025. Nah, ini yang menarik adalah dengan deklarasi Istiqlal ini akan menjadi momen titik awal atau titik masuk atau entry point di sidang-sidang KWI, bagaimana nanti mengimplementasikan ini ke depan. Bagi kami Mbak Maya tidak ada kata lain bahwa deklarasi Istiqlal ini harus kami implementasikan minimal di skup Ditjen Bimas Katolik. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, akan diimplementasikan dan yang paling dekat adalah akan dibahas dalam sidang-sidang yang memang saat ini sedang berlangsung begitu ya di Ditjen Bimas Katolik. Saya ingin ke Romo Beni. Romo, terkait dengan tantangan implementasi yang kemungkinan akan dihadapi terkait dengan pengimplementasian dari deklarasi Istiqlal ini dalam pandangan Romo seperti apa? Jadi gini, deklarasi Istiqlal itu kan hanya menegaskan kembali apa yang sudah pernah dilakukan. Tahun 1996, Kiai Abdurrahman Wahid Gusdur itu membuat deklarasi persaudaraan sejati dengan para tokoh-tokoh agama lintas iman. Kemudian dilanjutkan gerakan moral nasional oleh Buya Sapi Ma'arif, almarhum, dan Pak Hasyim Muzadi. Serta pada waktu itu bersama gerakan nasional itu menggelorakan tentang persaudaraan sejati. Aplikasinya banyak sebenarnya di Indonesia sudah dilakukan komunitas-komunitas, baik oleh Ma'arif Institute, Ma'arif Institute, teman-teman NGO, tapi juga interfaith dialog di dalam daerah-daerah dulu hidup. Nah, tantangan kita adalah bagaimana pemerintah itu mempunyai politik will untuk membangun kemajuan keragaman itu dengan memperkokoh nilai-nilai Pancasila untuk menjaga melihara kerukunan.
Dulu kita menyusun PBM bersama Kiai Haji Maruf Amin yang sekarang menjadi Wapres itu tentang apa fungsi dari FKUB itu. Fungsi FKUB salah satunya adalah membangun dialog itu, memperkuat persaudaraan sejati, kemudian bagaimana peranan FKUB itu menyatukan semua unsur-unsur bangsa untuk menyelesaikan segala masalah persoalan-persoalan itu dengan musyawarah mufakat. Itulah inti dari Pancasila. Jadi apa yang dikatakan Bapak Suci Fransiskus itu sebenarnya menegaskan kembali warisan-warisan yang sudah dimiliki, dan Bapak Suci pasti membaca dokumentasi, karena ketika saya di KWI di Komisi HAK itu selalu melaporkan kegiatan-kegiatan konferensi ini, sehingga mereka memahami denyut nadi bagaimana dialog antar umat itu di Indonesia itu bukan sesuatu yang asing gitu. Nah sekarang tinggal komitmen dari masing-masing terkait Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Pendidikan untuk menjadikan persaudaraan sejati itu menjadi harta yang tak ternilai yang dikatakan Bapak Suci itu emas. Dalam arti ini BPIP juga menyusun buku teks Pancasila yang digunakan harusnya wajib diajarkan untuk buku guru dan buku murid yang diminta Pak Jokowi itu berisi 70% praktek, 30% pengetahuan. Lah dari buku itu sudah apa yang dikatakan dalam deklarasi Istiqlal itu sudah dicantumkan. Bagaimana sejak dini anak-anak itu diajak untuk menggayati kerukunan, menggayati persaudaraan sejati, menggayati keragaman kebajukan. Bahkan ada animasi dari BPIP itu sudah menggambarkan jembatan emas itu lewat terowongan Istiqlal ke masjid dan ke gereja katedral. Jadi sebenarnya sekarang tinggal warisan-warisan itu dioptimalisasi menjadi gerakan. Seperti yang dilakukan oleh pendahulu kita, almarhum Abdurrahman Baid, almarhum Buya Shafi'i, Pak Hasyim, yaitu Kiai Haji Hasyim Muzadi, itu diteruskan lewat apa gerakan-gerakan di komunitas-komunitas basis, di tingkat-tingkat akar rumput. Itu yang menurut saya tantangannya ke depan. Baik, jadi sebetulnya nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebersamaan memang sudah tertanam sejak dulu, dan dengan adanya deklarasi ini justru lebih meningkatkan harapannya begitu ya. Saya ingin kemudian ke Kiai Munir, Kiai, dengan apa yang sebetulnya ini sudah tertanam di masyarakat, tapi didorong dengan penegasan di deklarasi Istiqlal ini akan seperti apa tantangan yang akan dihadapi? Baik, terima kasih Mbak Maya. Mengapa saya mengapresiasi terhadap deklarasi tersebut? Karena faktanya kita punya prinsip begini, al-jahiliyatu adat kama kanat ini. Jadi kebodohan itu akan kembali dan akan kembali. Makanya ini tetap relevan untuk tetap dibunyikan bahwa deklarasi ini sangat penting ya. Dan aplikasi yang saya lihat berkaitan dengan apa yang disebut dengan membangun kerukunan itu, meneguhkan kerukunan. Apa yang dilakukan oleh Imam Besar Istiqlal kemarin dengan mencium kening daripada Bapak Paus gitu. Itu adalah luar biasa, merinding saya itu. Dan Bapak Paus juga luar biasa balik mencium tangan Imam Besar Istiqlal. Itu sudah cukup sebagai simbol bahwasanya kita ini walaupun berbeda, luar biasa. Tadi sempat saya ngobrol dengan Romo Beni, bahwa perbedaan ini tidak bisa kita hindari. Dengan Romo saya bisa ketawa-ketawa ini. Dan ini luar biasa, Pak. Coba bayangkan bagaimana di luar negeri itu. Perbedaan itu diselesaikan dengan senjata. Kita hanya ngobrol-ngobrol ya, santai-santai ya. Mungkin forumnya FKUB dan sebagainya. Tetapi ini harus terus dibangun. Makanya dalam hal ini saya harus mengapresiasi dari lubuk hati yang paling dalam berkaitan dengan apa yang dilakukan di Istiqlal tersebut. Demikian Mbak Maya.
Untuk deklarasi yang dilakukan kemarin begitu ya, saya ingin kemudian ke Pak Muhammad Shaltut. Pak Muhammad Shaltut terkait dengan tadi implementasi, sesungguhnya kan memang nilai-nilai ini sudah tertanam jauh begitu ya di bangsa ini. Lalu kemudian kenapa butuh kembali penegasan? Apakah memang ada hal-hal yang tidak sesuai kondisinya di sejumlah daerah di tengah-tengah masyarakat begitu terkait dengan kerukunan dan kebersamaan? Baik, makasih Mbak Maya. Saya kira sesuatu itu memang perlu untuk terus di-refresh, untuk terus digaungkan. Dan momentum ini kembali lagi menyegarkan ingatan kita akan apa yang pernah ditorehkan oleh para senior-senior kita terdahulu, para pegiat kerukunan dan toleransi seperti tadi disebutkan oleh Romo, di mana ada Gus Dur, kemudian dilanjutkan lagi dengan Syafi'i Ma'arif bersama Kiai Hasyim Mujadi, dan momentum ini memang sungguh luar biasa. Ini patut kita apresiasi, dan ini bukan tanpa tantangan tentunya ke depan. Maka strategi yang kemudian dipakai oleh negara dengan membentuk forum kerukunan umat beragama atau KUBR sampai ke akar rumput, ini betul-betul sangat membantu. Inilah yang akan menjadi pengawal untuk mendeklarasikan sampai ke akar rumput poin-poin daripada toleransi dan kerukunan umat beragama. Nah, kami di level pemuda pun demikian. Beberapa waktu lalu, tak sebelum datangnya Bapak Suci, para tokoh-tokoh muda yang terkumpul dalam pemuda lintas iman diberangkatkan untuk soal kemudian menandatangani dokumen perdamaian, dokumen kerukunan dan toleransi bersama Paus di Vatikan. Ini tentunya sebuah langkah yang luar biasa untuk kaum muda, dan tentunya juga mereka yang di bawah usia muda. Sehingga kita semua harus mengambil andil dalam mengawal deklarasi Istiqlal tersebut sebagai sesuatu, atau katakanlah gong, sebagai gong untuk kita mulai fokus kembali, jangan sampai terjadi ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, di sini saya kira sebagaimana yang dikatakan Plato itu kan pernah berkata bahwa negara ideal itu adalah negara yang penuh dengan kebajikan dan keadilan. Kita berharap di samping kita mengawal program-program untuk terus mendeklarasikan, menggaungkan kerukunan dan toleransi, kita pun harus mengawal sejauh mana kemudian negara mengambil alih atau berperan dalam menegakkan keadilan. Sebab kalau negara pun tidak adil, sepertinya akan sulit kita. Tapi saya yakin bahwa negara akan selalu mencita-citakan kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian serta keadilan bagi seluruh rakyat dalam konteks keindonesiaan kita ini. Dan mari kita sama-sama mengawal segala level, segala lini untuk tercapainya apa yang menjadi poin-poin daripada deklarasi yang kemarin dideklarasikan di Istiqlal. Saya kira demikian, Mbak Maya. Terima kasih. Baik, harus ada peran-peran pemuda dalam hal ini untuk terus mengawal bagaimana keadilan ditegakkan, dan juga harus ada peranan negara juga di sana. Kita akan jeda kembali, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan membahas deklarasi Istiqlal, toleransi umat beragama. Saya kembali ke Romo Beni. Romo, terkait dengan deklarasi kemarin yang turut ditandatangani oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Lalu bagaimana Romo sendiri melihat peran dari Bapak Suci dalam deklarasi Istiqlal? Ya, sebenarnya yang dilakukan Bapak Suci itu soalnya apa yang sudah dilakukan, ya saya katakan ketika dokumen Abu Dhabi di situ ditandatangani oleh Bapak Suci bersama Imam Besar Al-Azhar, disaksikan juga oleh Quraish Shihab, Kiai Haji Quraish Shihab. Lah itu luar biasa. Lah deklarasi itu yang akhirnya membawa perubahan dunia, khususnya kalangan umat Katolik dan umat Muslim, itu memiliki titik temu
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu menjadi persoalan-persoalan dunia ini dengan membangun perdamaian, berdimensikan kemanusiaan, menghilangkan rasa saling curiga, menghilangkan sekat-sekat. Maka disitulah betul-betul dibangun kerjasama antar umat manusia untuk membangun peradaban. Nah, di sini yang ditegaskan Bapak Suci itu, apa yang diketahui itu adalah menegaskan kembali komitmen kita dengan mengutip Undang-Undang Dasar 45. Bapak Suci mengatakan kemerdekaan itu berkat rahmat Allah. Artinya kemerdekaan itu ada di Indonesia itu karena apa? Karena upaya bukan hanya dari kita semua, tetapi karena adanya campur tangan Tuhan sendiri. Maka Bapak Suci menekankan tentang keadilan itu berkali-kali disebut. Mengapa? Itu yang menjadi persoalan kita itu adalah sila kelima. Buya Sapi'i, salah satu Dewan Pengarah BPIP, selalu mengatakan sila kelima itu yatim piatu. Maka tantangan besar kita untuk mewujudkan itu deklarasi itu adalah bagaimana terwujudnya keadilan sosial itu. Lah, keadilan sosial bisa dicapai dengan apa? Seperti dikatakan pendiri bangsa kita, lewat pendidikan yang mencerdaskan bangsa. Maka pendidikan itu harus mendapat prioritas utama dari pemerintahan yang baru itu, pemerataan pendidikan. Karena persoalan kita ini adalah kesenjangan dalam pendidikan. Akses pendidikan hanya dimiliki kelas atas. Lah, itu yang sebenarnya dilakukan ketika BPIP mengadakan fokus dikasen di Universitas Negeri Malang dengan para tokoh aktivis. Mereka mengatakan mengapa kesenjangan sosial terjadi, salah satunya adalah pendidikan tidak merata, tetapi pendidikan hanya dinikmati segelintir orang. Mari kita kembalikan kepada asas keadilan itu, yaitu salah satunya pemerataan pendidikan. Nah, yang harus prioritas bagi kita adalah kedua, bagaimana kita mengatasi jurang antara kaya dan miskin itu. Maka harus ada yang dinamakan sebuah politik will dari pemerintah, bahwa dialog itu tidak cukup hanya dialog ajaran agama, tapi dialog tidak harusnya pada dialog karya. Nah, dalam dialog karya itulah titik temu menyelesaikan persoalan kebodohan, kemiskinan, struktur sosial yang tidak adil, bagaimana upaya-upaya melestarikan lingkungan hidup, sehingga Pancasila itu menjadi ideologi praksis pengambil kebijakan. Nah, ini tantangan kita bersama, sehingga kita berharap dialog-dialog antar umat beragama itu tingkatnya tidak hanya sekedar dialog ajaran, tetapi harus sampai pada dialog karya. Dan itu yang dikatakan Bung Karno berkali-kali, mari kita bergotong royong, membanting tulang bersama, berkeringat bersama, untuk apa? Kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau dialog antar agama itu sampai pada tahap dialog karya, disitulah titik temu akan terjadi, sehingga tidak ada lagi tangisan di kubu-kubu reog orang miskin yang dikatakan Bung Karno itu. Dan itu yang sebenarnya diingatkan Bapak Suci lewat berkali-kali mengatakan keadilan, keadilan, keadilan. Nah, itulah tantangan dialog antar agama dan deklarasi yang dicetuskan Bapak Suci dengan Imam Besar Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar untuk sampai kepada akar rumput. Dengan apa? Membangun dialog karya. Bukan lagi hanya sekedar kata-kata indah dan serentak dan ritual. Mari kita tinggalkan. Dan kita harus sampai kepada tahap yang paling urgensial, yaitu dialog karya. Harus ada dialog karya begitu. Tadi juga mengutip apa yang disampaikan oleh Romo Beni, masih banyak persoalan atau permasalahan sosial yang harus kita selesaikan bersama. Terkait dengan menyelesaikan permasalahan sosial ini, bagaimana kemudian agama bisa memainkan peran untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di negara ini. Saya ingin ke Kiai Munir. Baik, terima kasih. Agama tentu mengajarkan kebaikan, dan prinsip agama khususnya dalam Islam adalah lil maslahah, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita ini sebagai khalifatullah, ya, wakil Allah di bumi ini, harus menyadari betul bahwa kita ini sedang menjalankan fungsi-fungsi ketuhanan.
Maka fungsi Tuhan itu sebenarnya dua nih Mbak Maya. Kalau saya pahami mengapa Tuhan itu harus disembah misalnya, karena Tuhan itu telah memberi dua hal, yakni alladzi at'amahum min ju', telah memberi rasa kenyang, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman. Kenyang dan aman. Dan itulah kemudian fungsi itu diambil oleh kita sebagai manusia, wakil Allah di bumi. Maka dalam hal ini tentu kita harus mampu memberikan dua hal itu dalam kapasitas kita masing-masing, khususnya pemerintah. Maka dalam hal ini harus diperhatikan benar yang tadi disebutkan dengan kesejahteraan, keadilan, itu adalah sumber daripada kegonjangan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Yang nomor dua juga harus dihindari terhadap penodaan terhadap agama, ya, penyalahgunaan terhadap agama. Ini mengapa saya sampaikan, kadang-kadang agama itu dijadikan sumber konflik, bukan sumber rahmat. Nah, dalam hal ini harus dicatat, jangan sampai kejadian yang terjadi dulu di zaman Nabi Adam yang dilakukan oleh iblis menggunakan kalimat Allah, ya, sumpah dengan nama Allah, kemudian menipu kepada Nabi kita, Bapak kita Nabi Adam. Jangan sampai terjadi hari ini. Jadi jangan sampai agama itu kemudian dijadikan alat untuk memprovokasi. Agama dijadikan alat untuk membuat perpecahan. Nah, maka dalam hal ini sangat relevan sekali ketika deklarasi itu diungkapkan, digaungkan kembali. Nah, ini dalam hal untuk meneguhkan kembali bahwasanya kita ini bersaudara, dan kita hidup di dalam negara yang luar biasa ini. Saya perhatikan Bapak Paus itu datang ke Indonesia dengan senyum, disambut dengan luar biasa. Disambut dengan luar biasa, kemudian pulangnya dengan aman. Itu adalah sebuah prestasi dan panggung yang bisa kita lihat dan dipertontonkan ke dunia internasional. Inilah bangsa kita. Makanya alhamdulillah saya bersyukur ini masih bertemu dengan Bapak Suparman, berdialog ngobrol dengan Romo Beni, luar biasa ini. Walaupun kadang-kadang Romo Beni suka lupa kepada saya. Baik, jangan sampai ada penyalahgunaan agama yang tadi disampaikan oleh Kiai Munir. Menyinggung soal itu, saya ingin ke Pak Suparman. Pak Suparman, di Indonesia sendiri ini tidak sedikit terjadi konflik-konflik yang memang dipicu oleh penyalahgunaan agama. Bagaimana kemudian Ditjen Bimas Katolik ini mengantisipasi dan menanggulangi hal-hal tersebut? Baik, Mbak Maya, tadi di awal sudah kita bahas bahwa ada dua krisis serius yang saat ini melanda dunia, itu denominasi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kalau kita cermati seruan deklarasi Istiqlal, itu ada 4 seruannya. Ya, yang pertama itu adalah untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian di sekitar kita, maka harus dimajukan nilai-nilai yang dianut oleh agama-agama. Itu seruan pertama di deklarasi Istiqlal. Yang kedua, para pemimpin agama khususnya itu harus bekerja sama dalam menanggapi krisis-krisis tersebut di atas. Jadi mengidentifikasikan penyebabnya dan mengambil tindakan yang tepat. Seruan ketiga adalah kita ini adalah satu keluarga umat manusia di seluruh dunia. Maka perlu dialog antar umat beragama yang diakui sebagai sebuah sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik lokal, regional, dan internasional. Terutama konflik-konflik yang dipicu oleh penyalahgunaan agama seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Kiai Munir tadi. Lalu yang keempat, seruan di deklarasi Istiqlal itu adalah bahwa kita harus menyadari lingkungan hidup yang sehat, damai dan harmonis itu sebagai sangat penting bagi manusia untuk menopang hidup kita. Jadi ambil seperlunya dari bumi, kembalikan lagi kepada bumi. Jadi hilangkan sifat serakah,
yang mengeksploitasi bumi untuk kepentingan segelintir orang. Apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini adalah moderasi beragama, Mbak Maya. Di situ disebutkan bahwa dalam moderasi beragama itu kita punya komitmen kebangsaan. Kita harus menjaga persatuan dan persatuan bangsa dan menjalankan semua prinsip dan ideologi yang sudah dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 45. Tadi Romo Beni sudah menyampaikan dengan gamblang, tidak perlu saya ulang lagi. Yang berikutnya dalam moderasi beragama, faktor kedua yang harus kita perhatikan adalah anti kekerasan. Faktor ketiga adalah toleransi. Faktor keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Jadi ada link and match dengan seluruhan deklarasi Istiqlal dengan faktor ada dengan 4 faktor dalam moderasi beragama. Tadi Pak Kiai Munir, Pak Muhammad Saltu, Pak Beni Suseto sudah menyampaikan berkali-kali persoalan keagamaan di akar rumput kalau itu bisa diselesaikan melalui dialog. Jika di atas sudah terjadi dialog, maka di akar rumput pun akan adem ayem saja. Ini mari kita ciptakan NKRI yang hebat ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana Bapak Menteri sudah sampaikan kepada kami berkali-kali agar para pegawai Kementerian Agama selalu mencontoh para tokoh-tokoh agama seperti yang sudah dicontohkan oleh Paus. Beliau datang menggunakan pesawat biasa, pesawat komersial, beliau menggunakan mobil sederhana, inovasi. Bahkan kalau misalnya ada outlet sidul, mungkin Bapak Suci akan pakai itu outlet sidul itu, karena begitu sederhananya. Kemudian beliau rela berpanas-panasan di jalan, beliau menyapa, jadi tidak ada sekat di dalam pelayanan kepada umat. Ini bagi kami umat Katolik khususnya dan bagi PNS mungkin ini adalah panutan yang perlu kita implementasikan. Hidup dengan kesederhanaan, cukupkan hidupmu dengan gajimu, itu intinya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, ya akan susah jadinya. Demikian Mbak Maya, terima kasih. Baik, jika berlebihan justru akan merusak. Nah, berbicara terkait dengan poin-poin yang tadi disampaikan adalah salah satunya adalah bagaimana kemudian mengalahkan budaya kekerasan. Begitu, saya ingin beralih ke Pak Shaltut. Pak Shaltut, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk tadi mengalahkan budaya kekerasan? Apa yang bisa dilakukan khususnya bagi kita generasi muda? Baik, makasih Mbak Maya. Saya kira yang perlu dilakukan dalam menangkal pola-pola kekerasan, teror dan sebagainya adalah dengan kembali kita mau jujur memahami agama ini dengan secara terbuka. Nah, kebanyakan tidak kebanyakan maksud saya ada di antara umat beragama yang kemudian menginterpretasikan dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis itu secara tertutup, sehingga di kalangan akademisi kampus-kampus Islam itu sekarang digaungkan adanya reinterpretasi atau penafsiran kembali terhadap ayat-ayat yang kaitannya dengan hubungan antar sesama umat beragama lebih kepada domain kontekstualnya, tidak kemudian Al-Quran itu ataupun hadis-hadis itu ditafsirkan secara tertutup, pahami secara tertutup. Sebab dengan keterbukaan pemikiran kita tentunya kita akan memiliki pandangan jauh lebih luas. Kita mampu memahami bahwa di luar kita ada saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kemudian selanjutnya atau yang kedua menurut saya adalah kita mau benar-benar meneladani, jujur meneladani panutan ini dalam konteks umat Islam, mau benar-benar meneladani Rasulullah SAW dalam interaksi sosialnya,
kepada selain umat Islam. Dalam literasi sejarah ataupun hadis misalnya, Rasulullah itu termasuk figur yang betul-betul sangat lembut kepada sesama, tanpa pandang bulu apakah dia seorang mukmin, apakah dia seorang Nasrani, seorang Yahudi, semua diayomi. Bahkan beliau bagaimana tadi saya tertarik dengan istilah yang dipakai oleh Romo tadi, ada dialog karya. Nah, Rasulullah bagi panutan umat Islam, ini mungkin himbauan untuk kita semua kalangan muda dari umat Muslim. Beliau juga melakukan transaksi perdagangan dalam rangka untuk menghidupkan ekonomi umat dengan orang-orang non-Muslim, dengan Nasrani, dengan Yahudi, dan itu bukan sesuatu yang terlarang. Beliau juga menjenguk pembantu beliau yang seorang bocah Yahudi karena sakit, berhari-hari beliau jenguk sampai kemudian sembuh dan sebagainya. Artinya yang harus kita selalu kedepankan adalah sikap rahim, sikap rahmah, saling menyayangi, saling melembut hati dan saling tenggang rasa. Kita pun mungkin yang terakhir, kita pun harus pandai memilih literasi dan referensi bacaan. Kalau kemudian yang kita gunakan adalah literasi bacaan-bacaan yang cenderung agak dan sebagainya, tentu akan melahirkan watak dan karakter beragama yang no kompromi juga. Tapi sebaliknya, bila kita mau terbuka, open mind, mengakomodir bacaan-bacaan, literasi, referensi yang terbuka dengan tafsiran yang luas, tentunya kita akan memiliki sikap tasamu, toleransi yang jauh lebih dominan. Saya kira demikian, Mbak Maya. Terima kasih. Baik, harus adanya sikap saling menyayangi begitu ya, yang bisa menumbuhkan rasa toleransi, dan tadi memilah serta memilih literasi serta referensi bacaan. Di segmen terakhir ini saya juga ingin bertanya kepada masing-masing narasumber secara singkat, mungkin pesan apa yang ingin disampaikan terkait dengan deklarasi Istiqlal kemarin. Saya mulai dari Romo Beni. Romo, apa yang ingin digarisbawahi? Baik, masih belum ada suara, Romo. Baik, saya mulai dari Kiai Munir, kalau begitu. Baik, terima kasih Mbak Maya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa terus gaungkan tanpa bosan berkaitan dengan tema toleransi ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya kebodohan terus akan terjadi dan terus akan datang. Generasi yang katakanlah Gus Dur, Buya Syafi'i Ma'arif, waktu itu Romo Beni juga sangat terlibat. Ini saya perhatikan contoh yang baik itu bagi generasi selanjutnya. Dan generasi selanjutnya itu dicontohkan dengan simbol-simbol sederhana saja. Ketika saya melihat bagaimana Imam Besar Istiqlal mencium kening dan Bapak Paus kemudian mencium tangan dari bawah, itu simbol luar biasa. Kita jadi merinding dan kita menjadi punya contoh di dalam bangsa ini. Kalau dulu ada zaman Gus Dur, ada zaman Buya Syafi'i Ma'arif, dan mungkin hari ini kita bisa lihat bagaimana pemimpin kita mencontohkan bagaimana kita harus bertoleransi dan menjaga kerukunan. Baik. Demikian. Simbol yang dicontohkan pimpinan ini harusnya bisa sampai pesannya kepada masyarakat luas. Saya ingin kembali ke Romo Beni. Romo, secara singkat mungkin, ya, Romo. Jadi gini, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu harta emas yang berharga, dan itu harus dirawat, dijaga kita bersama, karena itulah modal besar bangsa ini. Baik, merawat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya ingin ke Pak Shaltut. Begini, Mbak. Mari kita menjadi manusia yang beragama sekaligus bernegara. Bila kita menjadi manusia yang jujur beragama, maka kita akan terbuka untuk menerima segala perbedaan. Dan bila kita menjadi manusia yang bernegara, jujur dalam bernegara, maka kita akan
mendukung segala program-program kebaikan dalam rangka mensejahterakan, memakmurkan dan menciptakan perdamaian dan kedamaian di antar umat beragama. Terima kasih. Baik, jujur sebagai umat beragama dan juga jujur sebagai warga negara. Terakhir menutup dialog ini Pak Suparman. Ya, Mbak Maya, tadi jam 9.30 waktu pembukaan deklarasi Istiqlal itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan juga Injil Lukas itu ayat 25 sampai 37. Di Katolik tadi yang dibacakan itu intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal bumimu dan dengan segenap upayamu. Kemudian kasihlah sesamamu manusia. Itu gamblang disebutkan di Lukas tersebut. Siapakah sesamamu manusia itu? Adalah siapapun orang yang membencimu sekalipun, tetapi engkau tidak membencinya, tapi engkau mengasihinya. Itu tadi di Istiqlal gamblang sekali disebutkan seperti itu. Jadi Mbak Maya, Bapak Ibu pemirsa TVRI, mari kita sama-sama baca lagi deklarasi Istiqlal, lalu kita lihat 4 seruan tersebut apakah sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kepercayaan masing-masing tentunya. Demikian Mbak Maya, terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah kembali mengingatkan bagaimana kita harus menghayati poin-poin atau 4 seruan yang terdapat dalam Deklarasi Istiqlal 2024. Saya ucapkan terima kasih Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI Pak Suparman, staf khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Beni Susetyo, kemudian Ketua Umum Aswaja NU Sentar Kiai Haji Misbahul Munir, serta Ketua PP Muhammadiyah Pemuda Muhammadiyah bidang dakwah dan pengkajian agama Pak Muhammad Shaltut sudah bergabung di Indonesia Bicara. Semoga menginspirasi untuk semua. Selamat malam. Selamat malam Mbak Maya. Batur nuwun Kiai, batur nuwun Pak Kiai Munir, Pak Muhammad Shaltut. Baik, saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara. Terima kasih Anda sudah bersama kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.